Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, selamat pagi menjelang siang nih keluarga Sip ya, di hari Senin tanggal 22 Juli 2024. Kita kembali lagi tentunya dalam program kesayangan Anda nih, yaitu Belanda Perempuan, di mana ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak, dan Keluarga. Nah, keluarga Sip, kita juga tentunya ya hari ini kita maaf tentunya hari ini kita akan ngobrol seru-seruan nih bersama dengan narasumber kita, yaitu Kak Trisna Puspitasari alias apoteker Trisna Puspitasari S Farm yang merupakan Kepala Bidang Ekonomi Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Long time no see. Long time no see. Betul, bulan Juni nggak ada ya? Ada. Bulan Juni kita kayak puasa ya. Puasa ketemu ya. Nah, ini udah sekian lama kita baru ketemu lagi ya Kak. Iya. Dan hari ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang sesuai banget sama bidangnya Kak Nana hari ini di Salimah ya, kayak ekonomi gitu ya. Jadi tema kita hari ini itu adalah yuk melek finansial. Nah, ya sebenarnya ya memang harus banget ya, harus. Kan tapi berhubungan berkaitan sama kita tiap hari kan. Iya. Terus kalau misalnya kita bilang harusnya aja gitu ya, tapi kita nggak tahu nih penjelasan detailnya kenapanya gitu. Nah, bisa dijelaskan nih Kak, kenapa sih kita harus melek banget sama finansial? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ketemu lagi ya Vika. Kayaknya bulan Juni kan karena ulang tahun Alisalah nggak sih? Iya. Dia sibuk-sibuknya ya. Jadi kalau pertama kita pahamin dulu nih finansial itu apa, nanti keluarga sih finansial apa gitu ya. Jadi finansial itu berkaitan dengan manajemen keuangan, termasuk dengan sumber keuangan dan manajemen, pokoknya tentang serba-serba keuangan gitu ya. Baik itu di keluarga, diri sendiri gitu ya. Terus kenapa sih kita harus melek finansial gitu kan? Pertama karena di surah Al-Zalzalah ya, kan kita dimintai pertanggungjawaban atas apa yang udah diberikan kepada kita sama Allah nanti, termasuk tentu keuangan. Terus kita harus pahami dalam surat konsep rezeki ada dalam surat Hud, itu bahwa Allah sudah menjamin rezeki setiap hambanya gitu ya. Nah, itu kita harus pahami dulu konsep ini sebelum kita kenapa rezeki kita harus melek finansial gitu. Terus yang ketiga itu kita akan bersinggungan ini setiap hari kan, itu adalah kebutuhan gitu ya Vika. Kebutuhan kita setiap hari itu bersinggungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, terkait dengan finansial, sehingga kita lebih bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi kita harus benar-benar membuka mata terhadap manajemen ini gitu. Terus kayak tadi kakak bilang gitu, Isabel bilang bahagia tidak butuh uang ya, tapi ternyata sekarang ternyata apa-apa memang butuh gitu. Kalau kita ke fasilitas umum aja yang nggak gratis itu, ke toilet aja kita bayar ya nggak sih? Parkirnya aja kita bayar, walaupun nggak ada official parkirnya gitu, tapi tetap bayar juga ya. Jadi segala-galanya sekarang ternyata butuh loh ternyata uang ini gitu. Terus seseorang kita tentu berprinsip dalam diri bahwa kita harus menjadi seperti Allah bilang dan Rasulullah itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah ya. Jadi berprinsiplah bahwa kita harus lebih banyak memberi gitu, lebih banyak bisa berbagi dengan orang lain. Tentu kita harus rapi dulu dengan finansialnya kita gitu. Oke. Nah, jadi itu nih keluarga Sip ya. Alasan kenapa kita harus melek dengan finansial, karena ya itu salah satunya karena bakal ada pertanggungjawaban kita nanti gitu. Karena setiap rezeki yang dikasih ke kita harus kita kelola dengan baik juga ya Kak ya. Dan nanti bakal ada laporan akhir tahun. Iya betul. Jangan akhir tahun ya, bulanan tapi laporan akhir masa hidup. Iya sama Allah ya. Nanti sama Allah gitu. Jadi nggak semena-mena aja gitu ya Kak. Betul. Dan juga ternyata sebenarnya apabila kalau finansial kita ini baik-baik saja, bakal bikin kita happy ya kayak ya. Kalau nggak ada yang dikelola ya pusing juga. Iya betul. Nanti udah belajar ngelola yang dikelolanya nggak ada. Tapi kalau
ada banyak nih uangnya tapi nggak dikelola, pusing lagi juga pusing lagi. gitu ya kan ya. Betul. Oke, jadi itu dia alasan kenapa kita harus melek dengan finansial. Nah, sebelumnya nih keluarga sih Vika pengen ngingetin untuk Anda yang ingin bergabung di live live TikTok kita, bisa masuk dulu ke SIP FM ya, dan juga bisa banget kirimkan pertanyaan di sini, atau juga bisa kirimkan pertanyaan di kolom komentar Instagram kita atau feed IG kita terbaru gitu ya, yang ada muka Kak Nana sama Vikanya ya. Oh, ada muka Vika ya. Nah, itu tadi tentang kenapa kita harus melek finansial. Nah, yang harus kita siasati ketika kita yang harus kita pahami dulu deh sebenarnya Kak tentang finansial itu tentang apa aja sih Kak gitu. Kita bilang tadi yang pertama itu paham dulu konsep rezeki dari Allah ya. Oke, Jadi kita yakin bahwa setiap kita itu punya Allah jamin rezekinya gitu. Iya. Terus yang kedua, rezeki itu diikhtiarkan gitu ya. Jadi jangan kita kayak Allah udah jamin nih rezekinya tapi kitanya ongkang-ongkang kaki, malas-malasan gitu ya. Nah, ini dalam pribadi Kakak dan keluarga itu, Kakak sangat meyakini dengan suami bahwa selagi kita masih usaha, selagi kita masih Allah akan memberi gitu rezekinya. Jadi pasti bakal ada juga jangan pernah ada ketakutan dan ketidakyakinan ketika kita udah berusaha Allah tidak memberikan apa-apa gitu. Terus yang ketiga itu pahami lagi tentang manajemen laporan keuangan. Nanti kita bahas ya. Karena ada dua kondisi kan kalau muslimah itu, ada yang ketika single sama ketika menikah. Terus yang keempat itu jangan mudah berhutang. Nah, ini kita bahas juga nanti yang lagi viral ya, Masya Allah. Astagfirullah ya Kakak, yang akhir-akhir ini kenapa pengen bahas ini itu bukan berarti Nana sendiri udah sempurna gitu ya dalam manajemen finansial. Pasti kita juga masih banyak kekurangan di sana sini, tapi pengen sharing gitu apa yang sudah kami lakukan, terus sejauh ini apa yang sudah berhasil dilakukan dengan manajemen finansial. Karena begitu banyak sekarang berita ya tentang pinjaman online ya Allah. Jadi kayak Indonesia tuh darurat banget gitu. Pinjaman masyarakat Indonesia tuh banyak banget ya, banyak banget, triliunan. Iya. Dan ternyata tuh dari penelitian dari risetnya itu, Kakak dapat berita itu hari Sabtu itu yang pinjaman online, terlibat pinjaman online itu 40% guru loh. Iya. Guru yang notabene tuh udah punya gaji tetap. Nah, berarti di mana salahnya ternyata di manajemennya itu. Makanya kita pengen bahas. Terus ternyata yang paling 1% ojol loh, Vika. Cuma 1% loh ojek online. Berarti mereka lebih pintar dong manajemen finansialnya, ya nggak sih? Nah, jadi kita nggak bisa ternyata di profesi-profesi bonafit pun atau yang mempunyai finansial sudah pasti ada pendapatan, ternyata bisa bablas loh di ini gitu. Jadi jangan mudah-mudah berhutang gitu ya. Tapi nanti juga ada nih juga kita bahas nih kalau misalnya udah mepet banget gitu. Kakak juga pernah misalnya kayak teman-teman gitu ya, pinjam dulu dong, misalnya pinjam dulu 100 ya. Gitu ya. Pinjam dulu 100 gitu ya. Itu biasanya kami tuh yang kayak ini darurat misalnya harus transfer beli apa gitu. Itu nah, tapi kita sebenarnya ada kendala misalnya banking error atau apa gitu. Tapi untuk jumlah besar atau apa, apalagi udah kayak riba dan pinjaman online, ya aduh, istighfar banyak dulu, kita berpikir lebih banyak dulu kalau memang itu sangat perlu dilakukan. Pasti ada solusi yang lebih baik dari itu sih. Iya, pasti bakal ada suatu hal yang jawabannya itu lebih besar gitu ya. Iya, betul. Lebih masuk ke permasalahan kita gitu ya. Kalau ngobrolin tentang permasalahan banking atau apa, kayaknya Kak Uci lagi ketawa nih di ruangan. Karena Vika sering jadiin dia ATM berjalan. Iya kan? Kakak juga nih nanti tinggal password. gitu. Iya, ini yang megang cash ya, Uci kan megang cash. Ini kan sering kan perempuan itu yang kayak sembarangan terus nanti tiba-tiba blokir, lupa. Agak-agak teledor ya. Iya, atau kadang-kadang kalau Kakak tuh aplikasinya terdelete terus atau handphone rusak gantian. Emang lagi jaringannya emang lagi rusak. Iya, aja, apalagi kalau kita di kayak punya bisnis ya gitu. Jadi tiba-tiba itu kan kayak kewajiban harus punya internet banking, banking ya, tiba-tiba rusak kan. Aduh, butuh bantuan. Gitu, need help gitu kan. Agak emergency iya, gitu phone ya, a friend. Ini ada nih phone a friend, Kakak lagi nonton di live Facebook. Oh ya, Kak Nana juga lagi di live Facebook iya, ya, Kak ya. Facebook. Jadi bisa keluarga sip bisa langsung cari aja ke Facebooknya Kak Nana, yaitu
sesuai nama ya Kak ya. Sesuai nama Trisna Puspitasari. Trisna Puspitasari. Nah, itu tadi nih keluarga sip ya obrolan kita tentang melek finansial. Kita bakal bahas lebih lanjut lagi mengenai melek finansial ini. Tadi udah kita kasih kisih-kisihnya dikit ya. Jadi kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita udah di segmen kedua dari program Berada Perempuan edisi Senin 22 Juli 2024 dengan topik kita itu yuk melek finansial. Nah, hari ini kita masih dari tadi sampai sekarang kita masih bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Nana ya. Belum diganti ya Kak ya. Dan tadi kita udah ngobrolin ya tentang kenapa kita harus melek finansial ya Kak ya. Ternyata finansial ini kenapa kita harus meleknya karena akan ada pertanggungjawaban juga nanti dan juga ini bersangkutan dengan kebahagiaan kita ya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin kebahagiaan tentu seseorang itu dihadapkan dengan dua kondisi ya Kak ya. Ya beberapa orang gitu. Ada yang belum menikah atau masih single, ada yang udah berkeluarga. Nah, kalau gimana nih Kak caranya untuk yang belum berkeluarga nih? Ya belum. Ini kan kita bahasnya juga lebih ke tema perempuan juga ya. Jadi sebenarnya pertama ini mungkin juga bapak-bapak bisa mengaplikasikan. Iya. Tapi sebenarnya materinya lebih kepada calon ibu gitu ya. Jadi para single lila, ini ada 4 nih masih single lila juga kan. Jadi para single lila itu yang pertama itu harus tahu bahwa wajib pencatatan keuangan. Nah, jadinya punya catatan keuangan nggak nih masing-masing ya. Jadi walaupun kita masih single itu kalau kakak dulu ketika mulai rapih itu ketika kuliah sih. Tapi kan kakak dari jenjang madrasah itu udah boarding ya. Jadi kayak udah belajar budgeting kan. Jadi waktu kuliah itu kakak punya temen sekamar itu dia sangat rapih dengan pencatatan. Jadi dulu memang punya buku khusus gitu Vika. Jadi punya buku khusus tapi nggak harus cantik ya. Kakak dulu kayak kertas buram. Dulu kan kertas kita habis ngeprint tugas yang nggak dipakai, kakak jilid. Nah itu jadi pencatatan keuangan setiap hari, setiap sebelum tidur itu kita catat. Walaupun dulu itu beli permen pun kakak catat. Jadi jadi benar harus rapi ketika single lila ini gitu. Jadi harus punya pencatatan keuangan. Yang kedua harus punya plan budgeting diri. Ketika single lila itu terutama mahasiswa ya, misalnya adik-adik ini mahasiswa ya, masih mahasiswa ya. Atau Vika kayak Vika udah punya pendapatan, itu kan kita punya kalau yang masih mahasiswa atau sekolah itu kan uang dari orang tua amanah loh, ya yang harus dipertanggungjawabkan juga. Jadi kita harus punya plan budgeting. Misalnya ketika orangnya dikirimkan keluarganya berkala oleh orang tua, itu harus punya di awal pas pengiriman itu mana yang kebutuhan wajib yang harus dikeluarkan, mana yang memang kebutuhan tambahan dan darurat. Nah, jadi kalau yang wajib ini kan contohnya kayak uang kuliah, uang kosan. Terus kalau kuliah biasanya udah ditransfer langsung ya sama orang tua ya. Nah, misalnya kayak uang kosan yang harus dibayar tiap bulan, listrik, kuota internet ya sekarang ya kan. Kuota internet, terus harus ngeprint tugas. Nah, kalau tambahan ini seperti harus nongkrong dengan temen ya ini kan harus harus dipahami gitu. Jadi mana yang memang plan budgeting wajib dan mana yang tambahan. Tentu harus punya darurat juga. Misal ternyata over budgeting di print tugas kayaknya nggak cukup deh uang yang harusnya dialokasikan untuk itu, ternyata kita harus ngambil pos darurat gitu. Jadi teman-teman yang belum menikah itu harus punya plan budgeting ini dalam dirinya gitu. Terutama yang udah dikirim berkala. Ada kan orang tua yang memang budgeting tidak akan ditambahnya, misalnya kamu udah di budget ya 1,5 juta misalnya, itu kayaknya udah besar nggak sih sekarang? Udah 1,5 juta sebulan, terus ayah ibu udah nggak mau nambah lagi, otomatis kan harus pinter tuh, gitu. Nah setelah plan budgeting, teman-teman harus bisa tegas dengan keuangan ini. Jadi ketika ketika temannya mengajak ayo ke migacuan, padahal itu tidak masuk budgeting bulan ini, ya harus tegas menolak gitu loh. Atau misalnya bikin tugas, kan anak-anak kini keren-keren amat ya bikin tugasnya ngopi di Tomorrow Cafe gitu atau apa, itu kan nggak murah ya. Jadi kalau itu ternyata
ternyata tidak masuk plan budgeting wajib, ya bisa nolak dong ke temennya, udah di kosan aku aja misalnya, atau kita di kosan yuk begoreng apa gitu ya. Nah itu kakak sharing yang diaplikasikan dulu ya. Jadi kami kayak kakak dan alhamdulillah punya teman lingkungan kosan dan kuliah itu strike dengan budgeting, jadi kami ya bisa bisa mengaplikasikan gitu loh, bisa bersama-sama mengingatkan gitu ya, misalnya mau dulu tuh yang udah paling keren banget di Unan itu Mas Yono deh, Pondok Bakso Mas Yono itu nah itu kan udah kayak kami tuh di situ tuh kayak udah nongkrong yang keren banget itu pulang kuliah gitu. Jadi itu tuh biasanya kalau pengen makannya agak banyak, kita pesennya nasi goreng satu seorang, baksonya satu berdua. Kan pengen nyoba nih semua menu kita budgetingnya nggak sampai nih gitu. Jadi biasanya atau ada yang pesan tiap teman beda-beda iya cici gitu. Iya. Atau kita bungkus sih kan nyampe rumah dibagi bisa. Jadi kayak jadi kita strike budgeting karena kita tahu budget kita walaupun waktu itu ada orang kaya juga tapi ternyata dia budgetingnya bagus. Jadi kita kebawa gitu ya. Berarti yang selanjutnya itu adalah mempunyai teman yang juga rapi budgeting ya. Jadi jangan sampai punya teman yang dia orang kaya terus kita ngikutin lifestyle-nya dia gitu. Terus buat yang singalillah juga jangan terlalu ngikutin lifestyle. Apalagi segala influencer diikutin, ya nggak sih? Sekarang kan ini media sosial gitu ya, langsung ini kan dibeli. Ini kan virus banget nih sosial media kan. Nanti lihat siapa MUA apa sih yang beauty vloggernya ganti maskernya apa beli. Sekarang tuh bahkan nggak cuman beauty vlogger kan, apa lagi? influencer yang random. Pecinta beli barang random. Nah itu tuh racun banget tuh. Ini beli segala jenis huruf A gitu misalnya ya nggak sih? Ada kan beli hari ini beli huruf A, huruf A ini barang remeh-temeh yang kayaknya cuman kelihatan cute aja. Beli. Kenapa kamu beli? Ya cute aja. Padahal nggak perlu gitu kan. Nah itu ini pentingnya tadi di plan budgeting itu. Jadi apa yang benar-benar perlu, apa yang benar-benar nggak perlu sama sekali. Jadi jangan diikutin beauty vlogger itu, mereka dapat uang dari mereka gitulah. Dirimu dapat apa? Dapat susahnya aja beli. Dapat uang keluar. Dapat hikmahnya. Iya. Jadi bukan berarti kakak bilang tadi, bukan berarti skincare nggak perlu karena sekarang tapi entah ya kalau kakak dulu kami kuliah nggak penting gitu. Vika udah kayak gosong ke kampus tuh dulu. Ya kan kalau farmasi pergi belum terbit matahari pulangnya udah terbenam matahari. Jadi kayak nggak perlu sunscreen gitu di kampus Unan itu kan. Dulu nggak punya memang. Bedanya beda aja. Ya masa-masa itu tuh masa-masa akak dulu belum aware banget. Belum. Nah sekarang kan udah berubah ya, ada skincare ya segala macam. Bahkan anak SD pun sekarang udah pakai skincare yang umurnya untuk 12 tahun gitu ya, kan. itu oke ya. Jadi tolong teman-teman budgeting banget. Itu kan kebutuhan wajib sekarang ya, kayak harus punya sunscreen lah, moisturizer atau apa lagi ya segala jenis. Tapi tolong dipilih banget yang benar-benar perlu sesuai dengan budgetingnya. Kalau bisa dapat gratis ya gratis. Ikut seminar deh itu kalau udah disponsori kosmetik sebelah itu ada goodie-nya gitu ya. Nah itu harus pinter-pinter sih. Terus kalau buat yang singalillah itu ya itu harus tegas dengan budgeting. Terus jangan ikutin lifestyle temen yang memang kita tidak sanggup gitu ya. Terus selanjutnya juga harus mempunyai target prioritas dan dievaluasi rutin. Jadi misalnya nih teman-teman bikin pencatatannya per minggu, otomatis di akhir minggu harus dievaluasi gitu. Yang mana kira-kira terjadi pemborosan di dalam budgeting pencatatan mingguannya. Misalnya udah nih misalnya budgeting untuk pergi nongkrong itu cuma 2 kali seminggu, ternyata udah 3 kali nih, berarti minggu depannya cuma 1 kali aku boleh nih nongkrongnya. Berarti minggu depannya puasa gitu minggu depan puasa. Di rekap gitu ya. Direkap, dievaluasi rutin gitu. Jadi jangan sampai hanya dicatat tapi nggak dievaluasi misalnya. Jadi kalau singalillah harus seperti itu. Terus poin terakhir adalah yang bagi punya jodoh, insya Allah jodoh itu cerminan diri. Jadi kalau adik-adik sekarang udah berantakan, insya Allah punya jodoh berantakan juga finansialnya gitu. Iya, Masya Allah ya. Kan jodoh itu cerminan diri ya gitu ya. Nah karena itu kakak mengalami gitu ya. Jadi sekarang kayak dulu aku sangat rapi budgeting, dapat suami lebih strict budgetingnya. Jadi punya kakak sekarang malah kayak berbeda di keluarga yang lain. Kalau kami di keluarga itu kakak suami yang ngatur budgeting. Jadi beliau lebih rapi masalah budgeting. Tapi ada juga nih yang kayak gini Kak. Misalnya istrinya amburadul gitu ya. Dapat suaminya rapi. Gitu. Itu akan benturan, yakinlah. Jadi kita benar-benar harus kayak
Ya kan Allah udah bilang jodohnya cerminan diri. Jadi coba rapi-rapi aja deh dulu. Gitu ya. Iya. Insya Allah. Ingat ya, singgelilah ya. Iya, itu poin penting banget. Jadi yakin Allah akan menjodohkan kita dengan yang seperti kita juga. Ternyata kalau kakak lebih dari kakak lagi gitu ya. Maksudnya beliau lebih rapi lagi budgetingnya gitu. Jadi itu teman-teman harus sangat tegas dengan pencatatan ini gitu. Nah, kapan teman-teman harus punya pencatatan dan rapi budgeting itu ketika menyadari bahwa sudah mumayyiz gitu. Mumayyiz ini kan bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kedua udah balik tentu. Jadi udah balik kan kita udah mempertanggungjawabkan dosa-dosanya kita sendiri ke Allah gitu. Nggak ada dan berkaitan dengan orang tua lagi. Nah, itu harus sudah mulai dengan rapi pencatatan seperti itu. Vika itu before marriage ya. Oke. Sip. Paham ya? Iya. Ini lakukan ya. Ini perantara berarti before marriage terus after marriage lagi. Perantara menuju marriage ada tips gitu nggak? Nah, ada kalau perantara itu teman-teman sebenarnya ketika wajib nggak punya tabungan. Ini pernah jadi pertanyaan. Wajib nggak punya tabungan ketika kita masih single? Iya. Wajib tidak wajib. Jadi kan masing-masing keluarga itu punya kemampuan finansialnya beda-beda ya. Mungkin orang tuanya memang bisa memberikan lebih, otomatis teman-teman bisa saving. Tapi ada teman-teman yang memang orang tuanya distract, maksudnya memang kemampuannya segitu ya kitanya harus pinter-pinter budgeting yang nggak bisa nabung gitu kan. Nah sebenarnya kenapa harus punya tabungan ketika singgelilah menuju menikah? Keuntungannya ada yang pertama itu yang kakak alami juga, kita bisa mengarrange pernikahan kita sesuai keinginan. Jadi misal kita pengen pernikahan syar'i, kalau pakai duit orang tua mana bisa gitu. Nanti ya MUA dia yang pilih ya nggak sih. Ini mau pelaminan yang bagaimana hebohnya, terus kayak nanti dia undang biduan make upnya, terus kayak harus pakai organ tunggal bla bla. Itu kita nggak bisa arrange gitu kan. Tapi ketika kita pakai punya uang kita bisa bikin deal di awal. Mama aku kan menikahnya pakai uang aku ya, jadi nanti yang pilih WO bla 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 aku ya gitu. Kita bisa kayak nge-arrange pernikahan kita sesuai dengan keinginan gitu, mengkondisikan sesuai dengan keinginan kita gitu. Tapi ketika nyuruh orang tua kalau beralih kan bukan tamu kita, tamu orang tua yang lebih banyak. Nggak mau dia kan gitu. Jadi itu keuntungannya ketika kita punya saving gitu. Nah, tapi bagi teman-teman yang memang budgetingnya terbatas dari orang tua tapi pengen punya tabungan, Masya Allah sekarang itu kan penghasilan tambahan untuk para singgelilah itu terbuka banyak lebar. sekali, Masya Allah, tinggal dimanfaatkan saja. Mau itu jualan online, mau itu Shopee affiliate apa sih? Affiliate. Itulah. itu ya dan macam-macam sebagainya. Kadang-kadang singelilahnya aja nggak mau mengambil kesempatan gitu. Kadang merasa itu ribet gitu ribet atau gengsi. Terlalu berat atau terlalu banyak kerjaannya. Gengsi sih lebih banyak kayaknya Vika. Maksudnya aku masih ini nih masih dia pada orang tua. Bisa jadi. Tapi itu kan bisa dipelajari ya kan. Jadi tolong teman-teman itu bisa mengambil kesempatan itu gitu. Sekarang kan kayak toko-toko online kan banyak yang cari admin online itu bisa. Atau misalnya teman-teman hobinya kayak Vika bilang tadi ada passionnya itu bisa bikin konten. Banyak juga tuh toko OL-shop tuh yang cari konten kreator yang online aja, nggak harus ke kantor gitu. Dan kita ngambil kesempatan itu aja. Nah itu otomatis kita punya penghasilan tambahan yang bisa di saving di luar pemberian dari orang tua. Nah itu sih gunanya. Itu kayak wajib nggak wajib singelilasi. Kita nggak bisa memaksakan diri punya tabungan tapi strike sama diri sendiri gitu loh. Terus kayak sering banget itu kejadian before marriage ini reward diri terlalu sering. Self reward ya. Iya, jadi kayak aku udah berhasil apa gitu, terus beli apa, terus kayak aku harusnya keseringan juga nggak perlu kan. Kadang-kadang yang untuk di reward diri itu juga nggak prioritas ternyata gitu loh. Jadi bener-bener deh kalau ketika kita sekarang itu kayak strike dan rapi, insya Allah nanti berkelanjutan rapi ketika kita moga menjadi orang sukses dengan uang yang banyak seperti itu. Oke. Jadi untuk yang menuju marriage gitu berarti ya kayak punya savingnya sendiri juga gitu. Kalau bisa itu kan kayak bilang wajib nggak wajib kalau untuk singgelilah ya. Tapi ketika udah punya kayak Vika udah punya pendapatan sendiri, udah bisa udah bisa nih budgeting saving berapa, pendapatan apa untuk Vika pengeluaran berapa itu insya Allah sudah bisa seharusnya karena udah keuangan sendiri kan. Nah gimana kalau misalnya nih ini kan yang menuju marriage kalau tadi kan
yang mungkin before marriage-nya emang lagi yolo-yolonya gitu ya. Betul-betul. Belum ada kepikiran mau nikah gitu. Nah, ini yang kepikiran mau nikah nih misalnya gitu. Apa sih pelajaran keuangannya yang harus dia, atau strategi-strategi keuangan yang harus dia pelajari gitu. Kalau tadi kan salah satunya itu nabung dan juga budgeting ya, dan juga menambah penghasilan. Nah, ini kan kalau nikah itu kan udah gabungin dua keluarga gitu kan ya kayak. Kadang padahal dia keluarga sendiri juga gitu. Kadang gitu ya. Ada campur baur dari atau ikut campurnya orang-orang lain seperti mungkin mertuanya atau ipar-iparnya atau malah orang tuanya sendiri gitu. Nah, itu tuh strateginya gimana sih menurut Kakak? Dia udah masuk ke after marriage ya. Oke, berarti ini udah masuk ya? Iya. Ini bapak negaranya. Jadi udah masuk after marriage. Nah, kita bahas dulu ya apa yang poin-poin kita perlu perhatikan setelah menikah, after marriage gitu ya. After marriage itu yang pertama, lanjutkan kerapian pencatatan. Terus lakukan budgeting berdua. Jadi komunikasinya udah dua ya, suami istri gitu ya. Kalau udah menikah, jadi suami istri kita komunikasikan nih kebutuhan pokok di keluarga apa. Terus kira-kira kebutuhan tambahan kita apa. Terus kita daruratnya berapa yang perlu disisihkan gitu ya. Kan dalam keluarga juga itu kayak refreshing keluarga atau apa, itu kan dana tambahan ya Vika. Nah itu kita perlu komunikasikan. Jadi karena kita melakukannya berdua gitu ya. Kalau belum punya anak ya. Terus dalam kalau udah menikah itu juga apa namanya itu dibagi posisi. Maksudnya maksud Kakak itu suami posisinya di budgetingnya bagian apa? Nah istri di bagian apa? Kita punya kelebihan kerjaan. Yes, gitu kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Kayak Kakak bilang tadi, kalau di Kakak itu lebih rapi, jadi udah lebih rapi dalam budgeting. Ya, nah Kakak bagian apa? Kakak lebih bagian teknisnya aja. Jadi ketika dibutuhkan perlu pengeluaran, kita baru keluarkan. Tapi ketika enggak ya kita saving gitu loh. Jadi kita kayak bisa lebih membagi tugas dalam manajemen keuangan di dalam keluarga. Terus kita juga kalau setelah menikah itu lebih banyak jangan membandingkan di keluarga kita dengan keluarga orang lain, karena kondisi keluarga kita masing-masing berbeda. Ya kan, ada yang mungkin sandwich generation, tapi Kakak lebih nggak suka sih nyebut sandwich generation, lebih kayak mungkin menolong dia orang tua, berbakti kepada orang tua Vika. Jadi ada mungkin setelah menikah itu masih punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Misalnya harus membantu adiknya sekolah, atau orang tuanya udah pensiun nih butuh ditambah support keuangan, atau kita punya impian nanti membawa orang tua jalan-jalan, atau pengen ngajak orang tua umroh. Itu kan kita butuh komunikasi lebih gitu ya. Nah itu kita harus pahami di awal. Jadi maksudnya harus disepakati berdua juga tentang hal-hal seperti ini. Nah masuk ke yang Vika bahas tadi. Nah kalau untuk itu harus penjaringannya dari menikah dalam mencari calon. Jadi kalau dalam kondisi biar tidak ada campur tangan orang lain dalam finansial keluarga kita. Yang pertama, punya ilmu dulu. Nah, jadi mau belajar terus gitu, karena kan dalam manajemen keuangan, dalam kita dalam Islam itu kan semuanya diatur ya Vika, dari kita bangun tidur apa, termasuk dalam masalah keuangan juga Allah atur gitu. Jadi kita harus mau belajar nih bagaimana manajemen keuangan yang betul, bagaimana misalnya membuka usaha yang betul, akadnya. Jadi kita punya ilmu dulu. Terus yang kedua, cari calon yang paham juga tentang ini gitu. Jadi ketika ta'aruf, kalau semoga ya kita nanti dapat jangan aku udah jodoh. Jadi teman-teman nanti dapat jodohnya dengan via ta'aruf misal itu. Kalau via ta'aruf itu harus sudah dikomunikasikan di awal. Nah, tapi tentang bagaimana manajemen keuangan ini. Kalau misal ternyata dapat yang ayo kita sama-sama mandiri, otomatis kan udah kesepakatan tuh kita nggak akan ada intervensi dari luar. Jadi kalau Kakak pribadi tuh kan dari awal ta'aruf itu kami udah kesepakatan kita akan ngontrak. Jadi maksudnya ya kami merantau juga ke sini Vika, nggak mungkin tinggal di rumah siapa. Jadi kita akan ngontrak tinggal berdua aja. Jadi ya pahit-pahit manisnya ya udah ditelan berdua aja gitu. Jadi kita nggak ada intervensi orang lain tentang keuangan, dan kami tidak pernah, berprinsip adalah kami tidak pernah mengadukan kondisi kami pulang. Ya, jadi mau itu nggak makan, mau hari itu nggak, jangan dikadukan ke orang tua kita. Orang tua sudah menyerahkan kita kepada suami sudah dipercayakan oleh keluarga kita untuk menemani kita nih dalam kondisi apapun. Kita tiba-tiba ngadu pulang, ternyata suaminya nggak bisa ngasih makan, nggak bisa beli baju baru, apa-apa gitu. Nah, bikin
bikin worry kan, bikin khawatir. Nah, Iya. jadi itu harus sepakati dari awal. Kita ini menikah kan bukan hanya untuk happy-nya aja. Jadi ada yang saat pahit-pahitnya kita telah berdua. Jangan Emang ada dikadang-kadang. ups and down-nya ya, Yes, Kak, ya. karena ketika teman-teman sudah mulai mengadukan terutama masalah finansial ini kan apa ya, sensitif ya Vika. Iya. Apalagi perempuan dulu mungkin ketika gadis disupport nih keluarganya, masya Allah gitu, nggak ada susahnya nih anak aku tiba-tiba dinikahi sama suaminya susah. Nah, kalau sekali aja teman-teman ngadu ke keluarga, Iya. itu akan membuat celah keluarga ikut campur, ya nggak? Iya sih. Mulai Iya, iya. mulai worry gitu. Nah, ada suami yang mungkin akan tersinggung, misal orang tuanya nggak mau anaknya susah, tiba-tiba anaknya susah ditransfer, ya nggak? Disupport Vika, iya, iya. disupport. Anak aku nggak pernah susah nih, aku dikirim uang, dibeliin kendaraan, misalnya itu kan harga diri suami juga terluka gitu ya. Tapi Jadi kalau misalnya orang tuanya ngasih untuk hadiah gitu untuk anaknya gitu. kakak rasa ada caranya dong, ada adab kan. Nah, ada adab yang jadi jangan ketika susah Vika. Kalau ngasih hadiah jangan ketika lagi susah terus kita Oke. kayak ya kan. Kita lagi ngadu nangis ya udah mama kirim bisa gitu kan. Oh iya, kalau gitu, iya, iya. Iya, jadi kita kayak menjatuhkan marwah suami juga sebagai qawamah kita, pemimpin dalam keluarga gitu. Jadi itu kayak tanggung jawab nggak sih, kita udah membuat keputusan dan memilih dia gitu. Jadi tolong bertanggung jawab dulu dengan keputusannya, jangan tiba-tiba Oke. hanya dikadukan. Nah gitu sih, itu kayak tips pertama yang dari Vika, yang biar keluarga tidak ikut campur Vika. Oke. Jadi jangan kita mengadukan hal-hal, apalagi yang pahit-pahit. Ya kadukannya manis-manis aja. Udah makan hari udah mah pakai apa ya kita ceritakan ya happy dong. Kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan kita kan gitu. Oke. Berarti itu dia tadi nih keluarga sip ya. Untuk udah lengkap nih untuk yang belum married Dan sampai yang after udah marriage, gitu ya. ya. Before and afternya atau Iya. bahkan masa yang lagi masa penjajakan juga udah ada jawabannya tadi Iya, ya Kak ya. Yaitu kita tentu yang pertama. Nggak tabu kok menanyakan itu kepada calon gitu. Oke, Misalnya kamu oke. tanggung jawab kamu setelah menikah, ada nggak mau kasih orang tua kamu, mau nyekolahkan adik kamu misalnya, itu nggak masalah. Kalau itu pentingnya juga kita nanti kita bahas selanjutnya kali ya. Iya. Berprinsip menjadi wanita mandiri. Nggak ada yang salah. Kan ada banyak misalnya bilang salah nggak aku pengen jadi independent woman, nggak ada yang salah gitu. Tapi ada rulesnya gitu ya. Kalau kakak dulu kayak ketika misalnya dulu ini orang tuanya nonton, jadi kayak dulu tuh syarat dari keluarga kakak tuh cuma satu, calonnya harus punya pekerjaan. Oke. Dia nggak nanya gaji suami berapa gitu. Nah ini bocoran ya dulu ya, ini dulu Abi, ini dulu ya. Dulu kayak gaji kakak tuh 3 kali lipat dari gaji beliau. Jadi Masya Allah ya. nggak ada masalah gitu loh Vika. Kakak yang penting kan keluarga syaratnya cuma punya pekerjaan. Otomatis kan laki-laki dengan punya pekerjaan yang insya Allah soleh itu kan bertanggung jawab terhadap istrinya. Iya. Nah kakak juga bukan orang yang pelit terhadap terhadap suami. Kalau kita kurang ya udah, ini aku ada uang gitu loh. Oke. Nah tapi alhamdulillah kan dengan kayak keikhlasan waktu itu membuat keputusan ini tuh kayak Allah ganti berlipat sekarang kan. Berbanding kan kakak resign tuh beliau dapat rezeki yang lain-lainnya gitu. Jadi kayak Oke. kayak apa sih, ya Allah bless aja gitu berkahnya. Ada gitu. aja gitu ya. Ada aja alhamdulillah. Jalurnya. Iya jalurnya. Ada kata siapa gitu? Rezeki itu nggak per pintu. Iya betul. Asal diikhtiarkan, tadi kan udah balik konsep rezekinya. Oke. Nah, terus gimana nih Kak kalau kan kita tadi udah ngobrolin tentang cara-caranya biar kita bisa paham dengan finansial kita bisa mengatur finansial kita. Nah, gimana caranya biar kita terhindar dari hal-hal yang seperti Yang lagi viral ya, pinjol iya betul atau betul. pinjol gitu ya? Gimana? Tipsnya yang pertama kembali ke tadi ya, teman-teman harus rapi budgeting, tegas dengan ini. Iya. Terus jangan ikuti lifestyle itu. Jangan misalnya jangan mengeluarkan pengeluaran itu enggak di luar kemampuan. Oke. Nah, jadi benar-benar itu pentingnya budgeting kan. Kapan sih kita punya impian punya mobil misal? Kapan kita pengen punya rumah nih gitu. Jadi memang di plan gitu loh Vika. Jadi kita nggak bablas. Jadi jangan sampai ketika teman-teman ngikutin teman aku udah beli
iPhone misalnya. Sekarang kan gitu ya. Terus ada yang baru lagi keluar. Oh ya, iPhone berapa sih sekarang lagi? Kakak udah nggak tahu. 16. 16 ya Allah, aku satu aja belum punya. Sama. Terus misalnya nggak harus ngikutin kan teman-teman punya iPhone juga gitu kan, kita punya handphone juga masih sehat gitu ya, alhamdulillah. Jadi kayak jangan ngikutin yang memang tidak kemampuannya kita gitu. Jadi syukuri apa yang Allah berikan di kita saat ini gitu kan. Terus apalagi tadi apa yang ini, terus jangan mudah-mudah berhutang sebenarnya. Jadi kalaupun teman-teman ada di kondisi yang benar-benar harus melibatkan orang ketiga meminjam atau apa, itu benar-benar sudah difikirkan juga kemampuan untuk membayar gitu. Jangan sampai kan sekarang tuh banyak kejadian yang kayak orang yang yang dihutangi orang yang berhutang lebih serem daripada pas nagih gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian malah kita merusak silaturahmi kita dengan orang lain gitu, karena ternyata kita nggak punya kemampuan untuk membayar terus kita minjem gitu. Oke, berarti sebenarnya hutang tuh boleh, tapi kita harus udah di budgeting, udah dipikir-pikir banget gitu. Jadi udah serius dibicarakan, apalagi udah menikah itu kan bikin kesepakatannya berdua ya. Bener-bener kita udah punya, bener-bener perlu nggak nih gitu untuk dipinjam. Nah, menurut Akak gimana nih kalau misalnya tadi kan kita bahas tentang hutang-hutang nih. Kalau tentang kredit gitu, misalnya ada mungkin rumah atau apa, KPR ya. tapi ini nggak yang bersistem riba, tapi itu kan masih kredit kan, masih kita justru masih hutang kan, kayak betul. masih membayar tiap bulannya gitu. Nah, ini menurut Akak tipsnya gimana nih biar ini kan masih masalah finansial ya, betul. Gimana kita nggak berat dan ya gitulah. Pertama kayak tadi Vika, jadi kita harus kayak komunikasikan dua, penghasilan kita tuh tiap bulan tuh berapa sih bersihnya gitu. Sanggup nggak untuk memang membayar cicilan untuk itu. Ada juga kan kondisi yang sekarang kita penghasilannya lagi banyak, tiba-tiba kan kita yang ada beda orang-orang ya. Kan nggak semua orang profesinya PNS say. Jadi ada yang jualan. Iya, ada gitu kayak ASN, mereka pasti punya pendapatan pasti, insya Allah gitu ya. Atau pegawai tetap. Iya, gitu pegawai tetap. Otomatis bisa dihitung nih budgeting jelas gitu. Tapi kalau misalnya kayak kakak pribadi ya, memang udah ASN tapi kakak kan enggak. Nah, kalau kita pengusaha atau apa, kita nggak tahu nih pendapatan kita akan seberapa. Bagusnya kalau yang pendapatannya tidak pasti itu bersabar dulu. Vika, mending nabung dulu, cicil, terus udah siap nih keuangannya benar-benar udah siap, baru bikin keputusan untuk membeli sesuatu yang dalam nominal besar. Tapi jika teman-teman memang sangat penting dan memang sudah kayaknya harus deh gitu ya, nah itu benar-benar diukur kira-kira bersihnya berapa sih di saat kan kita punya itu gunanya pencatatan keuangan tadi di Vika, kita kan punya evaluasi terus kan, evaluasi pembukuan keuangan. Nah, kita pasti tahu dong rata-rata kita dalam 6 bulan itu berapa. Anggaplah 6 bulan dulu evaluasi ya. Berapa sih bersihnya? 6 bulan itu kan ada up and down pendapatan misalnya. Bagi yang tidak punya pekerjaan tetap ya. Nah, ambil angka bersihnya. Kira-kira kayaknya kita bisa punya cicilan tuh 500.000 deh. Misal 700.000, otomatis carilah yang memang bisanya segitu. Tapi sekarang nggak jarang yang punya 0 DP kalau yang syariah ya. Tetap mereka ada DP kan. Jadi otomatis tetap harus nabung kan. Jadi sebenarnya bersabar dulu, nabung sedikit lagi. Kalau misalnya memang sudah harus ya coba komunikasikan pendapatan bersihnya berapa gitu. Cuma memang hindari riba tadi ya. Iya. Nah, gini, kalau misalnya nih itu kan tadi cicilan. Ada skala persentase yang ideal nggak sih menurut Akak? Menurut berdasarkan yang tadi kita ngatur-ngatur uangnya itu, entah itu dari pengeluaran harian kita, terus juga mungkin ada yang punya cicilan juga. Gitu. Nah, ada skalanya gitu nggak Kak? Aduh, kakaknya ada sih pencatatannya di sini ya. Kakak dapat ilmu dari temen. Beliau itu dosen di S3 gitu, bisnis gitu loh. Dia dosen bisnis juga, manajemen gitu dan dia juga konsultan keuangan di mana-mana. Dia memang pakai persentase gitu loh, Vika. Jadi dari pendapatan mereka berdua, kita kan kayak kakak bilang kita harus mau belajar ya. Jadi teman-teman itu pintar-pintar dari sosial media
follow siapa biar dapat Iya. ilmunya gitu. Jadi dari teman kakak ini kakak belajar bahwa di angka berapa pendapatan mereka itu bisa mereka punya KPR. Jadi gitu loh, segitu dia rapihnya berdua dengan istrinya gitu. Nah, jadi dia itu kalau nggak salah kakak itu cicilan 20% Vika. Oke, cicilan 20% Dari pendapatan ya. bersih ya. Jadi kan mereka total nih pendapatan mereka per bulan suami istri berapa disatuin. Ini kan tergantung kesepakatan ya. Karena Iya. kan ada istri yang uangku ya. Uangku uang aku, uang suami ya uang aku juga. Uang bersama gitu Iya, ya. tapi itu kan kembali komunikasi tadi ya. Jadi tipsnya tadi kan ada dikomunikasikan dan ada kesepakatan gitu ya. Jadi mereka digabung uangnya terus dikeluarin dong uang bensin berapa ke kantor, uang makan, uang anak sekolah gitu ya, bla bla bla. Kan kedapatan nanti nih bersihnya berapa. Nah, mereka ambil dari 20%-nya. Berarti segitu kesanggupan mereka dalam membayar cicilan. Oke, ini berarti bersih ini berarti udah dikeluarkan Udah. dari tanggung jawab harian Yes, gitu ya. Oh, termasuk pendidikan anak. Sekarang kan kayak banyak banget. Kami pun masih belajar ya. Pendidikan itu kakak baca tadi malam itu kayak rasa mau nangis ya. Maksudnya apa? Ayo yang nonton Clash of Champion. Jadi harta yang paling bisa diwariskan itu pendidikan loh. Jadi Iya, kayak nggak usah berpikir sekian kali untuk menginvestasikan pendidikan di anak gitu. Jadi kan kayak sekarang orang berebut sekolahin anak mahal-mahal itu bukan mereka karena punya uang banyak kakak rasa gitu, tapi karena mereka pengen mengusahakan anaknya gitu ya. sekolah di tempat yang terbaik gitu. Iya. Menurut mereka walaupun pendidikan terbaik itu tetap di rumah gitu ya, tapi kita butuh orang ketiga kan, misalnya untuk mengasah anak yang kita Karena tidak bisa. kita nggak sepinter itu. Iya, juga. kita nggak semampu itu dong, belajar matematika aja aku nggak sepinter itu gitu. Jadi kayak kita butuh pihak Iya, ketiga iya, yang akan orang membantu lain kita mendidik anak, menambah ilmu anak kita. Nah, boros lah di investasi itu sebenarnya. Ini ada ibu ini nih, ibu lagi nonton si ibu pajak ya, Helen nih. Helen ini dia malah boros di buku anak karena dia pengen anaknya cinta buku. Jadi kayak beli buku anak itu nggak hitung-hitungan gitu loh. masalah Iya, gitu jadi ya. kayak masing-masing kita punya investasi penting untuk anak kita kan. Jadi kayak nggak jangan, kalau kakak kurang serak dengan orang yang memikirkan harta yang akan ditinggalkannya untuk anak, tapi wariskanlah pendidikan, adab yang baik, gitu, kebiasaan-kebiasaan baik anak, biar kita spend money-nya lebih kayak quality time. Kalau kakak pribadi sama suami itu udah sepakati Vika, weekend itu quality time. Mau lagi nggak ada uang, kami akan mencari tempat rekreasi yang murah meriah. Oke. Oke, nggak harus mahal dong, tapi itu ada budgetingnya kan. Iya. Nggak bukan karena hobi kami keluar rumah, enggak, tapi itu kayak waktu berkualitas dengan anak-anak. Karena kan kita sama anak cuma 1 minggu kan, mereka sekolah gitu. Jadi kayak ya udah Sabtu Minggu kita spend money untuk membahagiakan sama mereka, bukan membahagiakan sih, kayak kita kan kalau kita mau makan di luar, kayak mau berenang di mana atau kemana rihlah gitu. Jadi itu yang harus dipahami gitu dalam ini Vika, dalam manajemennya di dalam keluarga kita Oke, gitu. Jadi kita harus pertama banget itu berarti ngitung-ngitung pengeluaran tetap yang kita tetap dulu ya kan pengeluaran bulanan kan kayak sabun, ibu-ibu lebih tahu lah ya kan, sabun berapa sih, bayar listrik berapa, kayak yang kayak token kayak wifi berapa, kayak bensin mobil suami pergi kantor, bensin motor kita kemana-mana, itu kan kita itu kan pengeluaran wajib ya Vika. Sekolah anak bayar berapa, jajan anak misalnya, atau biaya makan, itu kan wajib, itu dikeluarin dulu. Jadi nanti baru dapatkan bersihnya berapa, sisanya itu berarti lebih ke tabungan berarti ya Kak? Iya, Nah saving. itu yang baru bisa diganggu untuk investasi, Iya, mungkin betul. cicilan atau yang pengen lain-lain beli gitu cash ya. kan, ada orang yang impiannya ya udah kita tunggu aja beli cash, ya udah otomatis kan mereka bisa saving 100% dari sisa dong. Iya, Nah ya kan, dari sisa ya setelah mereka keluarkan ini. Mungkin bagi beberapa keluarga kayak wajib tuh, misalnya kayak kakak ya wajib weekend itu kemana sama anak-anak, itu kan jadinya pengeluaran wajib. Iya. Nah otomatis yang udah bersih udah dibawa kan, mana tahu itu bisa di saving. Tapi kalau kakak pribadi, kakak nggak sama suami itu nggak ada tabungan, jadi semuanya diputar di bisnis. Oke, Yes. jadi lebih Bergerak. investasi lah ya. Lebih bergerak kan Vika gitu. Jadi sekarang kayak kami muter di usaha uangnya. Oke, Mm-mm. Jadi beda-beda kan. Jadi dalam keluarga itu kita pasti punya kesepakatannya berbeda-beda gitu. Jadi itu dikomunikasikan dan disepakati berdua. Nah biar ini nggak ada irisan. khusus untuk yang udah berkeluarga ya. Ya, keluarga sip ya. bisa belajar yang Kalau belum yang berkeluarga. masih sendiri ya
berkomunikasi dengan diri sendiri. Belajar Atau orang tua ya. belajar loh. Oke, sip. Nah, keluarga sip nggak terasa nih ya, udah hampir 1 jam ada nih Masya Allah, kebersamaan kita baiklah. dalam program Beranda Perempuan hari ini. Kita udah ngobrolin tentang kenapa kita harus mengelola atau paham dengan finansial ini. Terus kita juga udah dikasih tips and triknya dari Kak Nana, itu dari before marriage sampai udah after marriage gitu ya. Dan juga Seharusnya tips-tips. teman-teman dikasih pertanyaan, ada yang mau nanya nggak? Yang 3 kan penonton, Nah, Vika. iya. Penonton tidak bayaran ya. Nonton tidak bayaran. Nah, ini juga udah dikasih tadi ya Kak ya, tipsnya biar kita nggak terlilit pinjol gitu Iya, betul. juga, atau terlilit hutang, dan cara punya cicilan atau investasi yang Sehat. tepat, yang sehat gitu. Nah, semoga nanti kita bisa menerapkannya nih, Amin. keluarga sip Amin ya. ya Allah. Nah, ini udah di closing statementnya, kita minta closing Ya, statement bagaimana dari di Kak closing Nana nih. Baiklah, di materi tentang melek finansial ini poin pentingnya sebenarnya kita pertama kenapa harus melek finansial itu karena memang kita akan bertanggungjawabkan kepada Allah semua yang kita perbuat di dunia ini. Terus pahami konsep rezeki lagi bahwa Allah sudah menjamin rezeki setiap hambanya, tapi kita harus mengikhtiarkan dan bekerja untuk itu. Terus kenapa sih kita harus benar-benar melek finansial? Karena kita bisa lebih kayak rapih dalam budgeting dan kita lebih sehat dalam mengelola keuangan gitu, sehingga kita tidak terlilit dengan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri seperti pinjaman online, judi online, dan over budgeting di dalam keluarga. Jadi kita lebih tenang kan, lebih tenang, lebih lega gitu. Terus kita juga bisa lebih, kalau kakak lebih pengen bersedekah dan lebih banyak memberi juga kan. Jadi kayak orang bilang closingnya, kalau uang tidak bisa membeli kebahagiaan, ternyata bisa. Iya. Tergantung tujuan kita. Kalau orang pengen punya banyak uang, ingin lebih banyak berbagi, insya Allah dia happy dengan itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang pengen banyak uang karena pengen jalan-jalan dengan keluarganya, ya insya Allah juga akan bahagia dengan itu. Tergantung niat baiknya karena apa. Jadi niatkan semua karena ibadah, karena Allah juga gitu, Vika. Oke, sip, mantap sekali. Dan tadi niatkan semuanya karena Allah ya. Subhanahu wa Ibadah kan, Ta'ala. semuanya adalah ibadah. Nah, semoga setiap apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah dan juga bernilai pahala tentunya. Dan Amin. kalau dapat pahala berarti sebelumnya udah diridhoi dulu sama Ya, Allah amin, ya. amin. Jadi semoga setiap yang kita usahakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Allah. Dan nanti ketika kita di akhir nanti kita bisa juga mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, semua rezeki yang kita dapat dan kita kelola dan kita habiskan gitu ya Kak ya. Dengan hal yang bermanfaat, lega dan karena Allah juga gitu. Oke. Nah, keluarga sip, itu dia tadi obrolan kita ya tentang melek finansial. Yuk kita melek finansial biar kita enggak keteteran lagi pinjol karena pinjolnya udah banyak banget. Belum lagi utang negara kita udah banyak. Iya, ya. jangan ditambah beban negara deh. Jangan nambah-nambah beban gitu ya. Cukup kita jadi beban untuk diri sendiri, jangan jadi beban keluarga, apalagi beban negara ya. Nah, keluarga sip, biar keluarga sip lebih senang lagi dapat inspirasi tentang perempuan-perempuan. Nah, jangan lupa untuk selalu dengerin Beranda Perempuan di hari Senin di jam 10 hingga jam 11 waktu sip tentunya. Dan juga Anda juga bisa menyaksikan rekaman-rekaman talk show kita sebelum-sebelumnya di YouTube kita, yaitu Sip Media. Nah, jangan lupa untuk di komen, like, dan juga subscribe, dan juga di share nih biar banyak lagi orang yang dapat inspirasi dari sana gitu. Nah, untuk Anda yang pengen ikutin kita, aktivitas kita di sosial media, bisa datang langsung ke Instagram atau ke Facebook dan juga TikTok, yaitu dengan akun yang sama, yaitu Sip FM, atau bisa ditambah padannya. Nah, keluarga sip, nggak terasa udah hampir 1 jam, udah hampir jam 11 ya. Waktunya kami pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.